Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha Al-Urf. Yuk kita simak. Ya, kata urf sendiri secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arfa, ya'rifu, dan urfan. Sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Urf sendiri menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip pada bukunya Satria Effendi, istilah urf sendiri berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Ya, selanjutnya ada al-urf menurut 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Syafi'i. Al-urf dapat digunakan sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan nas atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua ada mazhab Maliki. Al-urf dapat digunakan sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau ijma atau konsensus ulama. Selanjutnya, yang ketiga ada mazhab Hanafi. Al-urf sendiri dapat digunakan sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan nas atau teks hukum. Nah, yang terakhir, yang keempat ada mazhab Hambali. Al-urf dapat digunakan sebagai sumber hukum jika tidak bertentangan dengan nas dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya adalah pengaruh urf dalam istimbat hukum. Para ulama menyatakan bahwa urf adalah salah satu sumber dalam istimbat hukum. Para ulama menetapkan bahwa urf bisa menjadi dalil ketika tidak ditemukan nas dalam Al-Quran maupun hadis. Apabila suatu urf bertentangan dengan Al-Quran, maka urf tersebut ditolak. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menentukan ketentuan hukumnya sesuai urf. Dalam kaidah fikih disebutkan al-adatu muhakmatu, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Akan tetapi tidak semua urf dapat dijadikan dasar hukum. Urf dapat dijadikan dasar hukum dan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku pada umumnya kaum muslimin. Dan yang terakhir, tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah. Nah, jadi adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat. Oke, selanjutnya adalah macam-macam al-urf. Macam-macam al-urf itu ada 6. Yang pertama yaitu al-urf qauli. Al-urf qauli itu berupa perkataan. Contohnya seperti dalam kata walad yang berarti anak. Di dalamnya menyebut anak perempuan dan anak laki-laki. Yang kedua itu ada urf amali. Urf amali ini berupa perbuatan seperti kebiasaan dalam jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucap syahad jual beli. Yang ketiga yaitu al-urf sahih, yaitu urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. Dan yang keempat yaitu ada urf fasid. Urf ini sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara. Dan yang kelima yaitu ada urf am. Urf am itu adalah urf yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan.
Dan yang keenam yaitu ada urf khas, yaitu urf yang banyak berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu.